Shalom. Ibadah pria kaum bapa dan wanita kaum ibu Aras Jemaat Gemim Karisma Buha hari ini akan kita mulaikan dengan susunan acara sebagai berikut. Pertama, ucapan selamat datang. Kedua, ibadah. Dan ketiga, ucapan terima kasih. Kita masuk dalam acara yang pertama, ucapan selamat datang yang dibawakan oleh Wakil Ketua Komisi Pria Kaum Bapa, Bapak Dr. Randes Rafein Londo. Ya, terima kasih kesempatan yang diberikan. Pada kesempatan ini kami atas nama Komisi Pria Kaum Bapa dan Komisi Wanita Kaum Ibu menyampaikan selamat datang kepada kita semua dan selamat kita beribadah. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom. Kita akan masuk pada ibadah yang akan dipimpin oleh yang terkasih Ibu Pendeta Reneke Lagurue Maramis, MTH. Shalom. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan memulaikan ibadah pria kaum bapa dan wanita kaum ibu Jemaat Gemim Karisma Buha. Dan karena itu diundang kita sekalian berdiri. Mari kita menyanyikan pujian Alangkah Bahagianya Hidup Rukun dan Damai. Persekutuan beribadah pria kaum bapa dan wanita kaum ibu Gemim Karisma Buha, kolom 1 sampai dengan kolom 17, jadilah dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Ia menyapa kita dalam damai dan cinta. Dengan rasa aman dan tentram. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah segala hormat dan pujian untuk selamanya. Amin. Jemaat, kita sambut dengan PKJ nomor 219, di saat ini kuangkat tembang. Ku angkat
Jemaat disilakan duduk kembali. Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku, Allahku, kepadamu ku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu, janganlah musuh-musuhku beria-ria atasku. Ya semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu ya Tuhan kepadaku. Tunjukkanlah jalan itu padaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarkanlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkanku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Kita nyanyikan NKB nomor 17 ayat 1, Agunglah kasih Allahku. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya. Manakah dapat dirangku, ketika pun tergapailah. Karena kasih-Nya agunglah, Sang Putra menjelma. Dia mencari yang sesat dan diampuninya. Oh kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia, dijunjung umatnya. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, di malam hari ini, dalam persekutuan ibadah pria kaum bapa dan wanita kaum ibu, Jemaat Gemim Karisma Buha, kolom 1 sampai dengan kolom 17. Kami mengucap syukur karena Tuhan berkenan menghimpunkan kami, sekalipun kami beribadah di rumah kami masing-masing. Dan saat ini Bapa, firman-Mu hendak kami baca dan kami renungkan. Hanya dengan tuntunan kuasa Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan untuk mengerti, memahami, tetapi juga melakukan firman-Mu. Karena itu inilah kami semua yang sedia mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan. Amin. Saudara-saudara, kita membaca dari kitab Roma pasal 12. Roma pasal 12 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-21. Dengan judul Nasihat untuk Hidup dalam Kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi,
tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikian bagian pembacaan Alkitab. Kita sambut dengan menyanyikan NKB nomor 116 ayat 1, siapa yang berpegang. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya berkah, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, di tengah-tengah persekutuan ibadah kita di saat ini, sebagai pria kaum bapa, bahkan sebagai wanita kaum ibu yang ada di Jemaat Gemim Karisma Buha, kita bersyukur karena ibadah ini kembali boleh terlaksana, sekalipun kita juga masih beribadah di rumah kita masing-masing. Saudara-saudara, dalam bagian bacaan ini kita mau belajar tentang apa yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma tentang praktek kehidupan di dalam kasih. Rasul Paulus mengatakan hal ini kepada jemaat Kristen yang ada di Roma. Karena bagi Rasul Paulus, mereka dalam tindakan-tindakan iman yang nyata harus menggambarkan tentang bagaimana kehidupan di dalam kasih. Kasih itulah yang akan mengantar bukan saja jemaat boleh mewartakan tentang kasih Kristus, tetapi jemaat sendiri pun akan bertumbuh dalam kehidupan pertumbuhan iman yang benar kepada Yesus Kristus sendiri. Karena itu saudara-saudara, apa yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bagaimana tindakan-tindakan iman di dalam kasih, bukan hanya berhubungan dengan diri sendiri, tetapi semua yang diungkapkan dalam bagian ini berhubungan dengan orang lain. Di antaranya ketika Rasul Paulus mengatakan bahwa harus ada kehidupan yang saling peduli, kehidupan yang saling memperhatikan. Ketika ada yang bersuka cita, ikut bersuka cita. Ketika ada yang menangis, ikut menangis. Itu tanda bahwa ada kehidupan bersama yang rukun dan damai di antara kehidupan jemaat pada waktu itu. Tetapi saudara-saudara, ketika hal ini juga diungkapkan oleh Rasul Paulus, dia juga belajar dari kenyataan hidup yang terjadi di saat itu.
Dan karena itu saudara-saudara, apa yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus juga menjadi perenungan kita bagi jemaat Tuhan yang hidup di masa kini. Kita pun diperhadapkan dengan tantangan tentang bagaimana praktek hidup di dalam kasih. Mungkin ada orang yang mengatakan, saya sudah melakukan praktek hidup di dalam kasih. Ketika saya boleh memberi, ketika saya boleh melayani, ketika saya boleh mengambil bagian di tengah-tengah pergumulan yang mereka alami. Tetapi juga saudara-saudara, ketika segala sesuatu itu dilakukan dengan kasih yang hanya untuk dilihat oleh orang, tanpa diselami bagaimana kasih yang sesungguhnya yang diajarkan oleh Yesus Kristus sendiri, yaitu kasih yang tidak pura-pura, kasih yang tidak munafik, kasih yang tidak menuntut balas, sehingga segala sesuatu pun terjadi dalam ketulusan, dalam kejujuran, bahkan dalam ketaatan, juga dalam kesetiaan. Menjadi motivasi iman bagi kita semua, secara khusus sebagai pria kaum bapa, sebagai wanita kaum ibu, bagaimana kita mau hidup di dalam kasih yang pada akhirnya akan bertumbuh kepada kehidupan yang penuh damai dan penuh sukacita. Tentu orang akan mulai dari torang pe kehidupan keluarga masing-masing. Bagaimana suami boleh peduli terhadap istri, demikian sebaliknya istri peduli terhadap suami. Orang tua peduli kepada anak-anak. Bagaimana suami istri menjaga kekudusan hidup di tengah-tengah rumah tangga. Itu adalah bagian dari praktek kasih yang sesungguhnya. Mampu untuk menegur sehingga terjadi perubahan-perubahan baik dalam sikap berpikir, dalam sikap berkata, tetapi juga dalam segala perbuatan-perbuatan yang ada. Itu adalah tindakan kasih. Ketika orang lihat anak-anak kita mungkin ada dalam tantangan, ada dalam pergumulan, sebagai orang tua orang lakukan kasih yang sesungguhnya dengan tidak menutup-nutupi apa yang telah mereka lakukan, apakah itu orang anggap bagus, padahal orang da baking itu nyendak bagus. Karena orang sayang orang pe anak, orang ni mau togor, padahal orang telah melakukan yang nyendak bagus. Nah, itu tanda bahwa orang tidak mempraktekkan kasih. Demikian pun saudara-saudara, suami terhadap istri, istri terhadap suami. Ketika ada pergumulan-pergumulan yang harus dihadapi, maka itu juga harus dihadapi dengan penuh cinta kasih. Sehingga segala sesuatu pun dapat terselesaikan dengan segala baik. Ketika semua ini ada dalam kehidupan rumah tangga, ada dalam kehidupan keluarga kita, maka itulah juga yang akan kita bawa ketika kita ada dalam kehidupan bersama di tengah-tengah jemaat. Kita mampu membangun relasi, membangun hubungan yang baik dengan siapa saja. Kita mampu untuk menerima segala kekurangan, kelebihan kita, bahkan kekurangan dan kelebihan orang lain. Sehingga kita senantiasa ada dalam kehidupan yang tetap dalam kebersamaan, tetapi juga dalam kehidupan yang saling membangun antara satu dengan yang lain. Kita percaya saudara-saudara, kita ada sebagaimana kita ada saat ini bukan kebetulan, tetapi Allah bekerja di dalam hidup kita untuk menjadi berkat bagi kehidupan banyak orang. Karena itu, bukalah kehidupan kita untuk terus dituntun oleh Roh Kudus Tuhan, sehingga kita pun menciptakan kehidupan di dalam kasih, kasih yang akan berbuah pada kehidupan yang penuh dengan kedamaian dan dalam kerukunan. Tuhan memberkati kita semua kini dan selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, kita sambut dengan menyanyikan bersama pujian Alangkah Indah Hidup Rukun Berdampingan dengan Damai. Alangkah indah hidup rukun
Kita akan ada dalam persekutuan yang berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur hanya kepadamu, karena hanya oleh kasih, anugerah, dan berkat Tuhan, kami boleh ada di hari ini, bahkan boleh beribadah dalam persekutuan wanita kaum ibu dan pria kaum bapa, Jemaat Gemim Karisma Buha. Terima kasih Tuhan, karena kami juga boleh belajar dari kebenaran firman-Mu, untuk bagaimana kami melanjutkan kehidupan ini, membangun persekutuan hidup yang penuh kasih, sebagaimana yang Engkau ajarkan untuk kami lakukan dalam kehidupan beriman kami. Tuntunlah kami Bapa dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami Engkau terus pakai untuk menjadi alat berkat-Mu, menabur kasih, sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupan bersama dengan orang lain. Terima kasih Tuhan, berdoa kami untuk seluruh wanita kaum ibu, pria kaum bapa yang ada di Jemaat Gemim Karisma Buha, kolom 1 sampai dengan kolom 17. Senantiasa dianugerahkan hikmat kebijaksanaan yang daripada Tuhan di tengah-tengah tugas dan tanggung jawab sebagai seorang istri, sebagai seorang mama, sebagai seorang oma, tetapi juga sebagai seorang suami, sebagai seorang papa, sebagai seorang opa, di tengah-tengah kehidupan keluarga yang ada. Kami percaya dengan kekuatan hikmat yang daripada Tuhan, maka apa yang menjadi tugas tanggung jawab itu dapat dilakukan dengan penuh ketaatan dan kesetiaan. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap pekerjaan kami, setiap usaha kami, bahkan berbagai perjuangan-perjuangan hidup kami sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga kami masing-masing. Diberkatilah juga segala harapan dan kerinduan kami buat keluarga kami masing-masing, buat anak-anak kami, cucu-cucu kami, segenap kehidupan keluarga kami. Bapa di sorga, di persekutuan ini juga berdoa kami untuk setiap pria kaum bapa, wanita kaum ibu yang saat ini bergumul oleh karena sakit, bahkan oleh berbagai pergumulan-pergumulan yang ada, termasuk dalam kehidupan berumah tangga. Mungkin ada persoalan-persoalan antara suami istri, antara orang tua dan anak-anak. Kami mau taruh itu semua di dalam tangan kasih dan kuasa-Mu Tuhan. Karuniakan kami hikmat supaya kami mampu untuk mencari jalan sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan kami percaya Bapa, Engkau yang akan menjawab apa yang menjadi pergumulan-pergumulan kami pribadi, bahkan keluarga kami masing-masing. Pun setiap anggota pria kaum bapa, wanita kaum ibu yang ada dalam pergumulan-pergumulan mereka. Terima kasih Tuhan, berdoa untuk Komisi Pelayanan Wanita Kaum Ibu, Komisi Pelayanan Pria Kaum Bapa, diberkati hamba-hamba-Mu, Penatua Bapak Vence Lumentut, Penatua Ibu Noni Walangare Asadi, bersama dengan semua komisi yang ada, dianugerahkan hikmat sukacita dalam kerja pelayanan mereka, tetapi juga dalam kehidupan pribadi dan keluarga mereka masing-masing. Engkau juga memberkati semua UPK wanita kaum ibu, UPK pria kaum bapa yang ada di kolom 1 sampai dengan kolom 17. Semua kami hanya taruh di dalam tangan-Mu, karena kami percaya Tuhan yang memanggil kami, Tuhan yang mengutus kami, Tuhan jugalah yang akan menguatkan, meneguhkan dan mengokohkan kami untuk terus melakukan segala sesuatu dalam sukacita iman. Terima kasih Bapa, memberkati badan pekerja majelis jemaat, memberkati seluruh pelayan khusus, penatua, syammas, pendeta, bahkan kostor pegawai gereja, bahkan seluruh perangkat pelayanan yang ada di jemaat ini.
Terima kasih Bapa, seluruh keberadaan kehidupan kami hanya mau taruh di dalam tangan-Mu, pun kami yang boleh bertugas dalam ibadah ini, baik tim multimedia, prokantor, kantoria, pemain keyboard, senantiasa ada dalam pemberkatan Tuhan. Biarlah pemberian diri kami dalam kerja pelayanan ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang, dan nama Tuhan jugalah yang terus dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, seluruh keberadaan kehidupan kami, bahkan orang-orang yang ada di sekitar kami, pemerintah, masyarakat yang ada pun diberkati oleh Tuhan. Inilah kami semua Bapa, dalam syukur dan permohonan kami kepadamu. Kami berdoa hanya di dalam satu nama, nama Yesus Kristus, yang berkuasa untuk selama-lamanya dan yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang kita sekalian berdiri. Mari kita menyanyikan klik nomor 451B, Amang Kasuruan. Kita menerima berkat Tuhan. Tuhan yang adalah Allah Bapa, pencipta semesta dan sumber kasih karunia, senantiasa memelihara kamu. Yesus Kristus Juru Selamat dunia senantiasa menyertai kamu. Roh Kudus penghibur sejati senantiasa menuntun kamu kemanapun pergi dan berada. Maka damai, kasih, sukacita, dan berkat-Nya
menyertai saudara-saudara dalam segala hal, kini dan sepanjang masa. Amin. 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 Demikian ibadah kita di saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Demikian kita sudah mengikuti ibadah dan kita akan masuk ke acara yang ketiga, yaitu ucapan terima kasih yang akan dibawakan oleh Ibu Penatua Noni Walangare Asadi SEMAP. Salam sejahtera bagi kita semua, shalom, damai di hati. Bapak Ibu Jemaat yang dikasih dan diberkati Tuhan, kita bersyukur di malam hari ini kita ada dalam persekutuan bersama dalam ibadah pria kaum Bapa dan wanita kaum Ibu Aras Jemaat. Oleh karena itu, kami atas nama Komisi Pelayanan Pria kaum Bapa dan wanita kaum Ibu yang ada di Jemaat Gemim Karisma mau menyampaikan banyak terima kasih kepada hamba Tuhan yang terkasih Ibu Pendeta Rineke Laguria Maramis MTH yang telah menjadi saluran berkat bagi kita di malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Ibu dalam tugas pekerjaan bahkan pelayanan bersama dengan keluarga ada dalam pemberkatan Tuhan. Terima kasih kepada rekan-rekan Komisi Pelayanan Pria kaum Bapa dan wanita kaum Ibu, bahkan tim multimedia serta pemain keyboard yang boleh ada dalam pelayanan bersama di saat ini. Tuhan memberkati segala usaha kerja pelayanan kita yang telah kita laksanakan di saat ini. Terima kasih kepada seluruh wanita kaum Ibu dan pria kaum Bapa yang boleh beribadah bersama-sama di rumah. Kiranya ibadah kita di saat ini menjadi berkat dalam kehidupan kita dan kita selalu ada dalam pemberkatan Tuhan dimanapun kita berada. Terima kasih, Tuhan memberkati. Demikianlah rangkaian ibadah kita di saat ini telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.